Selamat pagi Mbak Anggi dan teman-teman. Perkenankan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas analisis konflik dan resolusi konflik, yakni kami mengangkat topik konflik Poso. Kelompok 4 sendiri ada saya Sebastian Rai, Odilia Vidore, Teofani, dan Yosua Andre. Pembahasan kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, deskripsi kasus. Kedua, analisis konflik. Ketiga, resolusi konflik. Dan keempat, saran penyelesaian. Bagian pertama, deskripsi kasus. Pada bagian ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Pertama, latar belakang. Konflik Poso merupakan sebuah kontinum konflik yang berlangsung dari Desember 1998 hingga Desember 2001. Konflik ini terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Jika kita mengamati kondisi struktur sosial atau masyarakatnya, penduduk Poso terbagi menjadi kelompok Muslim yang tinggal di pedesaan dan pesisir, serta kelompok Protestan yang tinggal di dataran tinggi. Dan sebagian lain merupakan kelompok migran dari etnis Bugis maupun Cina akibat program transmigrasi. Nah, adapun 3 gejala sosial utama yang dikira menjadi penyebab konflik ini. Pertama, dari gejala religi, adanya kristenisasi yang dianggap kelompok Muslim dilakukan oleh kelompok Kristen dalam bidang apapun termasuk ekonomi. Sedangkan bagi kelompok Protestan adanya perang suci umat Islam terhadap kelompok Kristen. Kemudian ada gejala politik di mana adanya kekacauan pembagian sumber daya kuasa, yang mana sebelumnya Bupati Muslim akan menunjuk Sekwilda, sekretaris wilayah daerah yang beragama Protestan. Namun hal ini mengalami kekacauan. Yang ketiga adalah ekonomi, di mana akibat gejala politik tersebut membuat adanya perebutan sumber daya ekonomi seperti akses pasar maupun tanah di kalangan masyarakat Poso. Selanjutnya, perkembangan konflik. Secara umum, konflik Poso terbagi ke dalam 5 peristiwa besar atau jilid. Jilid 1, 25 Desember 1998, di mana bulan Ramadan bertepatan dengan adanya perayaan Natal. Terjadi penusukan terhadap pemuda Muslim oleh pemuda Protestan. Hal ini mengakibatkan penyerangan balik di tempat persembunyian pelaku. Awalnya keributan diduga diakibatkan oleh pengaruh alkohol dan minuman keras. Untuk itu tokoh agama sempat membuat perjanjian. Akan tetapi konflik terus berlanjut. Jilid 2, 16 April 2000, terjadi penyerangan terhadap pemuda Lambogia di Terminal Poso. Kepolisian sempat menertibkan, akan tetapi kembali terjadi kerusuhan setelah adanya serangan balik yang menghancurkan rumah, gereja, dan sekolah Kristen. Kerusuhan terus berlanjut hingga 19 April sebelum ditenangkan oleh pemuka agama. Jilid 3, 24 Mei 2000, kelompok Fabianus Tibo melakukan penyerangan terhadap warga Muslim. Negosiasi sempat dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Kerusuhan terus terjadi hingga 31 Mei 2000 di mana kota Poso sempat dikepung, di mana 4 dari 13 kecamatan mengalami kerusakan yang parah. Jilid 4, Juli 2001, masa Tentena mengklaim kepemilikan tanah Poso, akan tetapi berhasil dipukul mundur oleh warga Poso. Nah, kerusuhan terus berlangsung hingga Oktober, yang dimana diwarnai kontak antar kelompok, kontak dengan kepolisian, penembakan misterius, dan lain sebagainya. Jilid 5, 27 November 2001, terjadi penyerangan warga Tabalu yang mengakibatkan serangan balik ke desa Batelembah. Nah, penyerangan ini diduga dibantu oleh Laskar Jihad. Kerusuhan terus bermunculan hingga 1 Desember 2001, TNI datang untuk mengamankan daerah kontak. Bagian terakhir, akhir konflik. Konflik Poso sendiri diakhiri dengan adanya deklarasi Malino, yakni perundingan antar dua kelompok, pihak Kristen dan Muslim, yang diprakarsai oleh pemerintah. Kesepakatan ini ditandatangani oleh 25 orang perwakilan pihak Muslim, 23 orang perwakilan Kristiani, 7 orang mediator, dan 22 orang peninjau, yang berisi 10 kesepakatan yang intinya untuk menjaga perdamaian antar kedua belah pihak. Teori yang kelompok kami pilih yang pertama yaitu terkait konsep triangle violence dari Galtung, di mana attitude dan behavior berdampak kepada contradiction. Dalam hal konflik Poso ini, attitude dilihat sebagai adanya kesalahan persepsi dan stereotip yang salah dalam melihat kelompok lain, baik melihat kelompok Muslim ataupun kelompok Kristen yang bersaing dalam hal dominasi dan antara politik, ekonomi, dan sosial. Nah, pada behaviornya sendiri, sebagai bentuk perwujudan dari sikap yang salah tersebut, kedua kelompok ini menggunakan cara-cara kekerasan untuk menciptakan rasa ketakutan di antara lawan kelompoknya, dan ini akan mengancam kelangsungan hidupnya seperti definisi direct violence dari Galtung. Kontradiksinya sendiri bisa dilihat sebagai konflik itu sendiri, di mana terjadi selama kurang lebih 3 tahun antara beberapa kelompok yang diidentifikasi dalam kelompok Kristen dan kelompok Islam.
Selanjutnya itu ada collective violence yang oleh De La Roche 1996 didefinisikan sebagai kontrol oleh kelompok dengan cara kekerasan akibat adanya manifestasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konflik Poso ini yang sering dikaitkan dengan konflik agama, nyatanya justru terjadi atas banyak permasalahan sebelumnya yang membuat adanya pengotakan antara Islam dan Kristen yang saling menyerang dan diperparah karena penegakan dan pengawasan hukum yang juga terkesan lalai dalam mengatasi upaya saling dominasi antara kelompok Islam dan kelompok Kristen ini. Selanjutnya ada communal violence yang ini dapat dilihat sebagai konflik antar dua kelompok yang berbeda yang sering dikaitkan dengan identitas ras, agama, ataupun etnis dengan permasalahan yang kompleks sebelumnya seperti ekonomi dan politik pada konflik Poso ini. Cara kekerasan dilihat oleh kedua kelompok sebagai upaya untuk saling membalas dendam dan menciptakan stereotip yang salah antara kedua kelompok. Selanjutnya, resolusi konflik. Konflik Poso ini dapat dikatakan sebagai salah satu perwujudan teori of cooperation competition yang menyamakan resolusi konflik yang destruktif dengan proses kompetisi di mana pihak-pihak yang berkonflik terlibat dalam persaingan atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, di mana program transmigrasi oleh pemerintah yang menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di Poso mengundang terjadinya kompetisi atau persaingan antar kelompok Muslim dan Protestan di Poso yang berujung pada konflik sosial. Adapun tujuan kedua belah pihak ialah untuk mempertahankan posisinya dalam bidang sosial ekonomi maupun politik. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diupayakan perdamaian yang diwujudkan melalui ditandatanganinya Deklarasi Malino di Poso pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Setelahnya, kekerasan di Poso terbilang berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi dan mitigasi konflik yang ditetapkan berdampak positif bagi para pihak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi pemboman atau perkelahian, meskipun hanya sesekali saja. Selain itu, sebelum Deklarasi Malino ditandatangani, TNI dan Polri juga telah dikerahkan untuk menghentikan pertempuran, melakukan penyisiran senjata dan orang-orang yang bukan merupakan penduduk Poso, melaksanakan periode penegakan hukum, serta mendukung rehabilitasi dan rekonsiliasi. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan Conflict Analysis and Resolution yang diutarakan oleh Kreisberg, ada beberapa faktor, baik faktor internal, relasional, maupun eksternal yang terdapat dalam resolusi konflik sosial yang berlangsung di Poso. Pertama, faktor internal. Ideologi politik dan kepercayaan agama seringkali digunakan sebagai pembenaran atau justifikasi atas penaklukan satu kelompok terhadap kelompok lain, sehingga diperlukan keterlibatan kelompok sosiokultural untuk menurunkan eskalasi konflik yang terjadi pada konflik Poso. Adapun pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik yang terjadi ialah para tokoh pemuka agama dari kedua belah pihak yang melakukan pertemuan untuk mengkaji sumber permasalahan yang terjadi. Kedua, faktor relasional. Berkaitan dengan bagaimana interaksi serta struktur relasi antar kedua belah pihak, penting untuk dilakukan negosiasi pemecahan masalah sebagai proses untuk menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Dalam hal ini, dilakukan negosiasi antar kelompok Muslim dan Kristen yang saling bertentangan untuk menemukan penyelesaian konflik. Dengan demikian, kesepakatan yang terjalin di antara keduanya dapat diterima secara bersama-sama. Ketiga, faktor eksternal. Intervensi eksternal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan aktivitas organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan untuk mencegah pelanggaran HAM. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyediakan jalan bagi kedua belah pihak melalui partisipasinya dalam mengeluarkan Deklarasi Malino sebagai perjanjian damai. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke saran penyelesaian konflik. Nah, udah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa konflik Poso ini bermula dari suatu perkelahian antara pemuda di mana kebetulan mereka ini memiliki agama yang berbeda sehingga konflik ini membesar gitu ya. Nah, di sini berhubungan dengan wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch ini ditemukan bahwa terdapat kegagalan dari pihak institusi pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik Poso ini, sehingga ini menjadi salah satu faktor mengapa konflik Poso ini menjadi berkembang sangat besar, bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Nah, selain itu ditemukan juga oleh Human Rights Watch ini bahwa aparat penegak hukum seperti tentara dan juga polisi ini memang dikerahkan untuk menertibkan konflik ini secara profesional. Namun
penertiban ini hanya dilakukan secara sementara. Nah, ketika mereka sudah merasa konflik ini selesai, maka mereka akan menghiraukan segala bentuk serangan yang timbul kembali dan mungkin akan menimbulkan konflik-konflik secara berkelanjutan gitu. Selain itu ditemukan juga adanya tindakan represif dan juga sikap bias dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini juga menjadi salah satu penyumbang mengapa konflik Poso ini sulit untuk mencapai kedamaian. Dan untuk penyelesaian ini tentu membutuhkan selain penertiban juga membutuhkan upaya mediasi, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mediasi antar pemuka agama dan juga munculnya suatu bentuk perjanjian Malino. Nah, namun perlu diperhatikan pula bahwa ada juga nih trauma dan juga rasa takut dari masyarakat yang tidak terobati hanya dengan sebuah perjanjian dan juga mediasi. Oleh itu, kami memberikan beberapa saran penyelesaian, yaitu yang pertama adalah pemerintah perlu untuk melakukan tanggapan yang cepat dan juga efektif terhadap setiap insiden baru, karena kita melihat konflik ini bermula dari suatu insiden kecil, yaitu perkelahian antar pemuda, dan kemudian berkembang menjadi besar karena tidak adanya tanggapan yang cepat dan juga efektif dari pemerintah, sehingga tindakan pemerintah yang dengan melakukan tanggapan yang cepat dan efektif ini diperlukan untuk mengatasi kejadian tersebut agar tidak meluas kembali seperti yang terjadi pada tahun 98 hingga 2001 tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga perlu untuk menyelidiki seperti anggota TNI dan juga kepolisian terlibat dalam operasi Poso, dan juga melakukan penertiban bagi anggota yang diketahui mereka bertindak secara tidak profesional, karena ditemukan dalam penertiban kemarin itu para aparat ini melakukan pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM yang berat, di mana ditemukan para aparat ini melakukan penembakan terhadap massa. Sehingga di sini masyarakat itu diharap meminta kepada pemerintah untuk melakukan penyelidikan secara transparan dan memberikan penertiban yang tegas bagi para aparat yang terbukti melanggar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dikembangkannya kelompok agen perubahan guna untuk memutus rantai konflik di Poso. Nah, seperti yang saya temukan adalah Sekolah Perempuan Pamona dan juga kelompok pemuka agama. Nah, karena penanganan konflik ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat saja, namun juga diperlukan adanya peran aktif dari masyarakat yang telah mengalami konflik untuk berupaya memutus rantai konflik ini agar tidak terjadi kembali. Nah, untuk Sekolah Perempuan Pamona ini merupakan salah satu bentuk bahwa terdapat peran aktif dari perempuan yang dimana mereka memainkan peran yang ternyata memainkan peran yang cukup besar dalam memutus rantai kekerasan di Poso ini, dimana mereka melakukan edukasi dan juga menyebarkan informasi guna untuk memutus dan juga mengatasi berbagai kesalahpahaman yang sekiranya dapat memicu perselisihan. Selanjutnya, untuk kelompok pemuka agama ini terdiri dari para pemuka agama yang mereka melakukan dialog bersama guna memutus rantai konflik di Poso. Nah, memang beberapa komunitas ini memang ada, namun diharapkan pemerintah memperhatikan dan juga mengembangkan berbagai komunitas ini guna untuk memutus rantai konflik di Poso. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih.